Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat atau menganalisa kenapa home office pembeliannya sedikit. Yang sebelumnya kita sudah analisa menggunakan diagram lingkaran, yaitu dengan persentase segmentasi yang berbeda lagi kita buat yang lebih menarik lagi. Nah, kita akan buat ke sini. Di sini contohnya kan dia pakai peta hierarki. Jadi ini ceritanya kita harus melihat bagaimana bentuk data yang dibutuhkan untuk peta hierarki. Jadi kita masukkan lagi ini ke sini peta hierarkinya. Kemudian kita lihat, oh ada kelompok, baru kelompok lagi. Misalnya kelompok 1, kelompok 1, kelompok 1, ada subkelompoknya dan nilai hitungnya. Makanya kita masuk ke sini, kita bisa lihat di home office sini, di kategori ya, di kategori customer, home office, kemudian ini kita bisa langsung copy. Oke, jadi ini bentuknya baris di kategori customer, kategori produk juga di bagian baris, kemudian ada jumlah penjualan di bagian nilai, bukan penjualannya atau bukan apa namanya, bukan profit. Nah di sini kita masukkan, kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke sini, masukkan langsung di judul karena tadi kita mengkopinya dari judul, Ctrl V, kemudian kita atur. Nah ini kita hapus, kemudian ini juga kita hapus. Nah ini kan home office tidak ada di bawahnya, jadi kita copy, Ctrl V. Ini Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Di sini Ctrl C, di sini Ctrl V, V. Oke, selesai seperti itu. Nah, jadilah seperti ini. Misalnya kita simpan di sini. Oke, kita akan lihat. Nah, kita masukkan judulnya. Kenapa home office? Kenapa? Kenapa dia bisa sedikit dibanding yang lainnya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kenapa home office? Nah, saya jelaskan di sini bahwa analisanya itu kenapa tidak tercopy? Ini kita Ctrl C. Aduh, kenapa tertutup teman-teman? Kita masuk ke sini ya. Terlalu bersemangat kita ya, jadinya tertutup. Masuk di sini. Kita masuk ke sini. Oke, kemudian Ctrl V. Ini sudah. Nah, di sini kita akan analisa, tapi sebelum saya analisa kita ubah desainnya dulu. Gayanya itu yang ini, kemudian ini. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat. Kita perlebar begini bentuknya. Oke, seperti ini. Oke. Ini bisa teman-teman tambahkan efek berlatar belakang seperti ini. Saya atau tidak usah. Ini tinggal ditambahkan. Oke. Nah, di sini kita tambah logo dulu baru saya jelaskan. Ctrl C. Ctrl V. Oke. Nah, di sini analisanya teman-teman. Analisa selanjutnya, kenapa corporate lebih banyak karena adanya produk office supplier yang tidak akan dibeli di bagian home office. Oke, jadi tidak mungkin home office membeli untuk peralatan kantor seperti itu. Jadi kenapa dia kurang? Tapi memang terlihat di bagian yang keduanya, misalnya teknologi sama furniture, memang sedikit juga di bagian home office seperti itu. Nah, seperti itulah analisa. Banyak sekali kata seperti itunya ya. Nah, inilah caranya menggunakan peta hierarki. Jadi ada kelompok, kemudian subkelompoknya lagi yang akan kita lihat seperti ini. Coba kita lihat di pengaturan apa yang bisa kita masukkan. Ini ya. Coba kita sum of jumlah. Oh, seperti ini. Oh, kalau kita masukkan sum of jumlah, dia sum of jumlah tetap tidak muncul. Tapi kalau misalnya kita klik ini, dia akan muncul seperti ini. Tapi kalau diperkecil, coba kita perbesar. Tidak juga ya. Jadi pada saat disorot saja, misalnya begini, dia akan munculkan berapa di supplier, berapa di furniture. Seperti itu teman-teman. Semoga video pembuatan
diagram hierarki ini bisa mempermudah analisanya teman-teman, atau lebih memperjelas lagi. Misalnya contohnya seperti ini, kenapa di home office pembelinya sedikit, apa yang membedakan dari corporate sama consumer. Nah, ternyata ada penjualan yang memang tidak akan dibeli oleh home office, tetapi tetap ada pertanyaan kenapa sedikit di teknologi dan furniture, seperti itu. Jadi menganalisa itu bukan hanya kenapa tidak terjual, tapi kita juga harus kaitkan dengan teori. Sudah pasti tidak akan sama karena di sini ada produk yang tidak bisa terjual di home office tapi bisa terjual di corporate sama consumer. Sedangkan semua produk yang bisa terjual di home office itu memang bisa di corporate, bisa juga di consumer. Seperti itu. Jadi ada satu peluang yang tidak dimiliki oleh home office sedangkan corporate sama consumer ada. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran untuk kategori produk. Nah, tadi kan segmentasi. Nah, nanti kita akan menggunakan kategori produk apakah furniture, teknologi sama office supplier seperti itu. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Dadah.